Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Endri Atasiki, GP Mania edisi Selasa 23 Maret 2021. Kita kembali mengudara di sirkuit MotoGP Mandalika. Baik, boleh sahabat perhatikan ya keadaan atau situasi terkini di sirkuit Mandalika hari ini. Untuk pengerjaan, kemarin dapat bocoran bahwa hari ini akan dilakukan pengaspalan. Ternyata pengaspalan belum juga dilakukan untuk hari ini. Sepertinya menyambung dulu dari tikungan ke-4 ya, menuju tikungan yang ke-5, ke-6 sampai ke tikungan ke-7. Mungkin kalau sudah sampai ke tikungan ke-7 untuk pemberian frame foot atau cairan dasar pengaspalan, baru nanti akan dilakukan pengaspalan menyambung dari tikungan yang pertama. Kini telah tiba di tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, tetap saja di sebelah kanan untuk reshining wallnya, kemudian juga untuk pengurugan. Di sebelah kanan masih belum dilakukan penimbunan, bahkan airnya saja masih tergenang. Nah, seperti ini kenyataannya di lapangan. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung terbang secara perlahan melihat kondisi di tikungan pertama yang berbelok ke arah kanan. Namun bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, jangan lupa pastikan dulu subscribe channel ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Baik sahabat semua, kita tiba saatnya di tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Di sini sudah hitam, sudah diberikan frame foot dari satu hari kemarin ya. Ini adalah merupakan cairan dasar pengaspalan sebelum dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Kita ketahui dan sering kita bahas bahwa pengaspalan di main tracknya itu dilakukan 3 lapis aspal ya. Nanti untuk lapis yang terakhir ACWC tidak boleh terputus, alias pengaspalannya harus terus dilakukan secara menyambung dari trek lurus sampai ke trek lurus kembali, tidak boleh terhenti alias terus menerus. Nanti dikabarkan ada yang bilang 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Yang penting nanti kita lihat sama-sama seperti apa untuk pengaspalan yang terakhir. Jadi pengaspalan untuk lapis yang terakhir, yang kedua dan yang terakhir itu setelah dilakukan pengaspalan tahap yang pertama semuanya tersambung. Nah, di depan kita lihat di sini banyak pekerjaan, sahabat semua sedang melakukan pengecoran di sini. Kemudian di area kanan di sini pemasangan atau penanaman rumputnya masih belum sampai ke titik tikungan yang ke-6 di depan. Kemudian untuk di sebelah kiri untuk area outer lain belum tersambung dari tikungan ke-5 sampai tikungan yang ke-6. Kemudian di sini masih dilakukan untuk pemadatan, pengikisan kembali dan penambahan kembali di area main track. Di sini perlu diketahui bahwa main track kenapa digali? Yang pertama karena terendam air hujan bahkan kena lumpur. Yang kedua hanya karena elevasinya atau kepadatannya. Banyak faktor yang mengharuskan dikikis kembali. Jadi intinya tidak memenuhi standar, jadi harus diganti. Baik sahabat, kita langsung menuju ke tikungan yang ke-7. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Dimana di sini tunnel yang kedua sering kita bahas untuk panjang, lebar dan tinggi. Rasanya tidak perlu lagi saya sampaikan di video ini. Namun kita lihat di sini untuk pengurugan sudah mulai dilakukan di bagian sayap kanan. Nah, kemudian untuk bagian sayap kiri seperti kita lihat di sini baru pemasangan besi-besi untuk dasar pengecoran, kemudian juga untuk reshining wall sebagai terusan dari tunnel yang kedua ini.
Baik, lanjut ke tikungan yang ke-8 sahabat semua, menuju tikungan yang ke-9, dimana di sini sedang dilakukan pemadatan dan juga penyempurnaan untuk main track sebelum diberikan nanti cairan dasar pengaspalan dan kemudian sebelum dilakukan pengaspalan. Di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, dimana tikungan yang ke-10 ini sudah diberikan pengaspalan untuk tahap yang pertama, dan di sebelah kiri di outer line sudah diberikan pagar pembatas walaupun belum dirangkai, dan kemudian ada wis beton di sana yang sudah berjajar. Kemudian nanti akan ditimbun di bagian outer line di sebelah kiri untuk menyambung drainase yang sudah dipasang kemarin. Kemudian kita sudah berada di tikungan yang ke-10, kita berbalik ke sebelah kiri, dimana di sebelah kiri kita adalah merupakan tikungan yang ke-11. Kita lihat di sini untuk batas pengaspalan sudah dilakukan hingga mencapai di antara tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Kemudian di sebelah kanan kita lihat di depan di pinggir bukit banyak sekali wis beton yang belum ditaruh atau diletakkan dan juga dipasangkan di area drainase. Sedang dilakukan pemasangan dan penyambungan drainase yang sempat kemarin ditunda. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-12 sahabat semua yang berbelok ke arah kiri. Nah, untuk pemasangan rumput sendiri baru sampai di sini. Kita lihat di sini belum ada lagi pemasangan untuk terusan kembali pemasangan atau penanaman rumputnya. Kemudian untuk area gravel masih seperti ini ya, namun sudah bertambah. Hanya saja di sini masih belum sampai ke area inner line. Kemudian di inner line-nya masih belum dipasang juga untuk rangkaian pagar pembatas. Hanya saja masih betonnya saja yang baru disimpan di atas inner line. Dan kemudian kita lihat ini adalah merupakan galian drainase ya, wis beton yang sudah digali, bahkan sebagian ke belakangnya sudah dilakukan penambahan atau penyimpanan wis beton. Kemudian di sini untuk area gravelnya masih menumpuk ya, untuk kerikil halusnya masih belum dihamparkan, dan tiba saatnya kita di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Baik, kita akan menuju ke pemasangan wis beton atau ke pemasangan pipa yang besar untuk drainase, dimana di sini dipasang di sebelah kanan drainase induk di depan ya, di tikungan yang ke-14. Nah, seperti ini sahabat semua, sudah cukup lumayan panjang ya pemasangan, dan beton ini atau wis beton ini sangat besar sekali. Kalau kita masuk ke dalamnya itu kita nggak harus merunduk, jadi kita bisa leluasa masuk. Berarti ini kurang lebih panjangnya atau tingginya hampir 2 meter. Nah, seperti ini kondisi di tikungan yang ke-14 sahabat. Langsung kita menuju ke pembuatan drainase induk di sini, dimana kita lihat dari kejauhan sudah dilakukan penimbunan, sudah hampir rata, dimana di sini sedang dilakukan pemadatan oleh vibrating roller. Kemudian juga di sini ada eskavator, ada 2 malah eskavator, dan juga ada 3 vibrating roller yang berada juga di sebelah kiri di area gravel mungkin di sini ya. Kemudian kita langsung maju ke tikungan yang ke-15, ke-16, kemudian nanti langsung menuju tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan atau kondisi di tikungan yang ke-15, dimana di sebelah kanan di sini sudah mulai rata, namun di sebelah kiri di sini masih tergenang air karena kemarin diguyur hujan ya sahabat. Namun pas sehari sebelumnya di sini sudah rata. Nah, kemudian sekarang seperti ini lagi ya. Jadi ya begitulah, kalau kondisinya curah hujannya cukup tinggi, bahkan sering, intensitasnya cukup, jadi sedikit besarnya mengganggu untuk progres pembangunan sirkuit Mandalika. Namun ya apapun yang terjadi, besar harapan kita menaruh harapan terhadap sirkuit Mandalika ini. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktunya, walaupun memang kondisi sekarang seperti ini.
Baik sahabat semua, jangan lupa subscribe dulu channel ini sahabat semua, kemudian like videonya, dan juga apabila perlu share atau bagikan video ini ke sosial media Anda. Demikianlah sahabat semua liputan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan juga kekeliruan. Akhirnya saya Endri Antasigi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.